Dede.
Tes, tes. Tes, tes. Terdengar jelas, Pak. Suara terdengar jelas. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan. Videonya diaktifkan dulu. Ya, kita ketemu lagi di perkuliahan jaringan komputer. Oke, sebelum acara kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga apa yang kita lakukan nanti bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Yang lain dihidupkan videonya. Ya, sudah cukup banyak yang bergabung. Oke, sebelum kita mulai, saya akan presentasi dulu. Kelas informatika sekarang tanggal 26. Aldi Setiawan. Belum. Nurul Fauzia. Hadir, Pak. Rizky Gilang Wijaya. Tegar Muhammad Rifki. Tegar ada? Hadir, Pak. Hadir. Wendy Nur Hermansah. Hadir, Pak. Hadir. Kista Rahguna Putri. Kista hadir? Belum. Informatika baru 1, 2, 3 orang ya yang hadir ya. Sekarang kelas SI. Tanggal 26. Mic-nya siapa yang nyala ya? Adinda Lutfia Balkis. Belum. Ahmad Ulin Nuha. Hadir, Pak. Adrian Satria Karim. Belum. Fahrul Rahim. Hadir. Muhammad Hadir, Ridwan hadir. Wahyun. Muhammad Ridwan. Belum. Muhammad Soleh. Muhammad Soleh. Belum. Salsa Dwi Agustiana. Hadir, Pak. Ini juga baru 3 orang yang hadir. Kelas apa ini? TI. Abdallah Hudzaifi. Belum. Ahmad Fauzi. Atta Esa. Hadir, Pak. Doni Wahyudi. Hadir, Pak. Fadli Marcelo. Belum. Fajar Kurniadi. Hadir, Pak. Dan Leonis Firdaus. Hadir, Pak. Miss Muhammad Misbahuddin. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Raka Fadila.
Hadir, Pak. Reza Nur Arifin, Hadir, Pak. Ridwan Prastia, Hadir, Pak. Rifki Setiawan, Hadir, Pak. Rifki Alki Fauzan. Belum. Singgi Prasetyo, Hadir, Pak. Topan Firdaus. Belum. Ya, kemarin saya sudah memberikan master paket tracer ke Mas Fajar ya, atau Mas Esa kemarin. Semuanya sudah diinstal di PC atau komputer atau laptopnya masing-masing. Sudah di-share di grup WA. Sudah ya. Nah nanti kita coba mulai dengan labnya. Ya masih dasar-dasar lah, kecil-kecil. Oke, sebelum lab, saya awali dulu dengan sebuah materi tentang media transmisi ya. Jadi kalau jaringan komputer itu kan syaratnya minimal lebih dari satu perangkat ya, yang dihubungkan dengan media komunikasi dan ada data atau informasi yang saling dipertukarkan. Jadi untuk media koneksi sebenarnya dari beberapa pertemuan juga sudah sering saya sampaikan. Media koneksi itu sebenarnya ada dua. Yang satu adalah wired, yang satu adalah wireless. Wired itu kabel, wireless itu tanpa kabel. Nah, tanpa kabel itu ya banyak ya. Ada dari yang paling kecil ada infrared, ada Bluetooth, ada WiFi, ada microwave, pokoknya yang menggunakan saluran-saluran tanpa kabel atau wireless. Kemudian yang wired atau yang kabel itu ada sebenarnya yang paling banyak digunakan hanya ada 3 ya. Hanya ada kabel koaksial, kemudian ada kabel twisted pair, kemudian ada kabel fiber optik. Hanya ada 3 itu. 3 itu sebenarnya yang paling umum atau yang banyak kita kenal atau banyak kita gunakan itu hanya ada 2, yaitu kabel twisted pair yang atau biasa kita sebut kabel LAN, yang biasa kita colokkan menggunakan menggunakan konektor RJ45 ya, yang kita krimping itu. Kemudian yang satu lagi ada kabel fiber optik, yang dia berbasisnya serat kaca. Oke, sedikit review aja. Sebenarnya nanti mudah-mudahan ada kesempatan untuk bisa dibuatkan praktikumnya ya untuk instalasi, baik instalasi kabel LAN atau kabel fiber. Paling enggak ini sudah mengenal dulu. Karena sering-sering saya sampaikan biar teman-teman familiar ya. Oh ya, saya itu masih belum bisa akses ke e-learning ya. Jadi saya belum bisa upload materi-materi yang sudah saya sampaikan dari beberapa minggu yang lalu. Coba saya cek dulu apa sudah bisa belum. Jadi tugas-tugas juga belum bisa saya upload ke sana. User.
Ya, masih belum bisa. Ya, sekarang kita akan mempelajari tentang media transmisi berbasis kabel atau media kabel jaringan. Nah, kabel itu dapat digolongkan sebagai perangkat keras yang berperan sebagai media penghubung antar suatu perangkat jaringan dengan perangkat jaringan lain. Jadi dia sebagai penghubung ya. Kemudian terdapat berbagai jenis kabel yang dapat digunakan untuk membangun sebuah jaringan. Ada kabel koaksial, kemudian ada kabel twisted pair, dan ada kabel fiber optik. Nah, ini di gambar di samping ini ada jenis kabelnya. Yang paling kiri ini adalah kabel UTP atau unshielded twisted pair. Jadi twisted itu kan saling berlilit ya. Kemudian koaksial, ini adalah kabel koaksial yang sampingnya ini berbasis dengan kabel tembaga. Kemudian ada pelindungnya ini yang putih ini, kemudian ada kawatnya di sini, ada foilnya. Kemudian kabel fiber optik yang paling kanan ya, ini yang warnanya kuning. Kemudian ada konektor yang warnanya biru. Jadi ini banyak jenis konektornya ya. Kalau ini konektornya FC ya, LC ya. Ini konektor LC. Kemudian kabelnya ini warna kuning. Kalau warna kuning ini jenisnya adalah kabel single atau single mode. Kemudian konektor yang di sini ada konektor RJ45 ini untuk kabel twisted pair. Kemudian ada BNC ini untuk konektor untuk kabel koaksial. Kabel jaringan memiliki fungsi dan ciri khas masing-masing. Ketidakcocokan kabel jaringan dengan perangkat jaringan yang digunakan mengakibatkan kinerja jaringan menjadi tidak maksimal. Sangat penting untuk mengetahui karakteristik dari tipe kabel tersebut sebelum memulai untuk membangun sebuah jaringan. Jadi setiap kabel jaringan atau ini kan kabel-kabel yang umum ya, itu mempunyai tipe dan karakteristik masing-masing. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan kita dalam membangun sebuah jaringan komputer. Kalau kita bangunnya itu biasanya jaringan kabel untuk untuk internal ya, untuk internal rumah atau untuk internal kantor, nah itu biasanya kita gunakan kabel UTP. Karena umumnya untuk perangkat komputer atau perangkat PC atau laptop itu terhubung dengan switch. Jadi yang biasa digunakan adalah menggunakan konektor RJ45 yang ini. Kemudian untuk jaringan antar backbone atau untuk jaringan dengan kapasitas yang besar, bisa untuk jaringan antar gedung atau jaringan antar kota, itu menggunakan kabel fiber optik. Nah, itu umumnya seperti itu. Jadi fiber optik untuk backbone, kemudian kabel UTP untuk jaringan internal. Apakah selalu seperti itu? Enggak selalu seperti itu, tapi umumnya seperti itu. Karena jaringan dengan kapasitas kecil itu juga ada yang menggunakan kabel fiber optik. Contohnya jaringan berbasis FTTH atau fiber to the home yang biasa digunakan oleh operator ya. Operator untuk menyalurkan jaringan koneksi yang berbasis triple play atau bisa telepon, bisa TV kabel, bisa internet. Jadi triple play itu biasanya menggunakan jaringan FTTH atau berbasis fiber optik. Tapi kapasitasnya tidak seperti untuk kapasitas jaringan yang digunakan sebagai backbone. Kemudian kabel koaksial merupakan kabel yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal elektrik
dengan frekuensi tinggi melalui inti core tunggal. Nah ini center core. Core-nya ini dia tembaga ya kabelnya ya. Kemudian umumnya kabel koaksial digunakan untuk menghubungkan televisi dengan perangkat antena. Nah ini banyak digunakan, kita biasa gunakan untuk perangkat TV. Kemudian kabel koaksial untuk ke antena. Namun kabel jenis koaksial juga dapat digunakan untuk membangun jaringan komputer, menghubungkan ke internet, dan juga sebagai jalur radio. Ya, kemarin beberapa kali juga sudah disinggung penggunaan dari kabel koaksial untuk digunakan ke sebagai jumper, sebutannya jumper ya untuk perangkat radio eksternal atau radio outdoor point to point. Kemudian saat ini mungkin yang di daerah masih banyak juga digunakan untuk jaringan kabel internet ya. Ini juga masih dulu, zaman dulu Speedy itu masih menggunakan kabel koaksial. Kemudian kabel koaksial terdiri dari beberapa lapisan yang melindungi inti core. Lapisan pertama disebut insulator yang berfungsi untuk melindungi inti core dan mencegah terjadinya crosstalk. Nah, crosstalk ini terjadi saat ini induksi elektromagnetik ya, misalkan kabel ini berjarak berdekatan dan misalnya tidak ada pelindung-pelindungnya, ini dia akan nyeplet ya ke ujung satunya. Jadi itu yang dinamakan sebagai crosstalk atau gangguan interferensi, bisa jadi seperti itu. Kemudian lapisan berikutnya terdapat shield yang berperan untuk mencegah gangguan elektromagnetik dari luar yang dapat mengganggu sinyal data dan juga mencegah terjadinya kebocoran signal. Kemudian shield ini memiliki dua macam bentuk anyaman kabel dan bentuk coil tadi ya. Ini metallic shield nih, metal. Ini seperti kawat-kawat yang dirangkai. Pada lapisan terakhir dari kabel koaksial disebut jaket yang berperan untuk melindungi kabel dari kelembapan dan kondisi lingkungan sekitar. Plastik jaketnya ini, yang hitam ini. Ini sebenarnya mirip juga dengan kabel fiber ya. Kalau fiber itu juga ada pelindungnya seperti ini sampai ke dalam inti core-nya. Kemudian kabel koaksial dulunya sangat populer digunakan pada tahun 80 sampai tahun 90. Jadi ada dua macam ya, dua macam standarisasi untuk kabel koaksial yaitu 10 base 2 dan 10 base 5 atau 10 base 2 dan 10 base 5. Kalau 10 base 10 base 2 itu adalah ThinkNet, ThinkNet. Kemudian kalau 10 base 5 itu adalah ThickNet. Nah, ini untuk standarisasi kabel koaksial. Kalau kita melihat standarisasi, kita bisa cek lagi kemarin sudah saya demokan ya bagaimana kita mengecek sebuah standarisasi atau sebuah protokol melalui RFC ya, Reference for Command, itu pasti semuanya ada ini, 10 base 2, 10 base 5. Namun saat ini penggunaan kabel koaksial pada jaringan komputer telah digantikan dengan kabel twisted pair. Disebabkan karena bentuk fisik dari kabel koaksial yang terkesan kaku sehingga menyebabkan kesulitan ketika akan melakukan pemasangan dan perawatan pada kabel. Ya, kabel koaksial agak susah ya untuk dilakukan instalasi. Mungkin kalau yang bentuknya kecil lebih mudah, tapi dia kesannya kaku dan agak rumit untuk kita lakukan instalasi. Kemudian sebagian besar untuk perangkat-perangkat end user sekarang sudah tidak menggunakan yang embedded konektornya kabel koaksial, ini sudah nggak ada. Semuanya basisnya adalah kabel Ethernet ya. Jadi ini sudah nggak begitu berkembang untuk digunakan sebagai instalasi jaringan lokal atau jaringan LAN, itu sudah nggak berkembang.
Nah, yang kabel kedua adalah kabel twisted pair atau yang saling melilit ini, twisted pair. Kemudian ini menggantikan kabel koaksial. Sebenarnya basisnya juga sama menggunakan kabel tembaga. Ini lebih mudah, lebih fleksibel untuk dilakukan instalasi. Harganya juga murah ya, tinggal tergantung dari spesifikasi kabel yang nanti digunakan. Nah, setiap spesifikasi kabel juga mempunyai kelebihan dan masing-masing. Kemudian kabel twisted pair terdiri dari 8 buah kabel dengan warna yang unik. Nah, warnanya macam-macam ya. Untuk hal ini bertujuan untuk mengurangi induksi dan kebocoran pada kabel. Itu. Ini adalah UTP atau unshielded twisted pair yang dia nggak ada pelindungnya ya. Dia langsung dari apa ini? Dari plastik pelindung luarnya ini, kemudian dalamnya langsung kabel-kabel tembaganya yang berjumlah 8. Kemudian yang di samping adalah kabel STP atau shielded twisted pair. Ini ada pelindung ininya, ada foilnya untuk melindungi kabelnya. Kemudian ada kawat kecilnya ini, kawat kecil. Nah, ini kategorinya kemampuan transmisi data yang berbeda saat kategori twisted pair terbaru adalah K7 dengan kecepatan transmisi data hingga 10 gigabit per second. B kecil ini bit ya, gigabit per second. Kalau B besar kan byte. Bit ini untuk satuan kecepatan. 10 Gbps. Jadi saya masih belum lihat ya untuk konektor yang mungkin kabelnya bisa sampai kecepatan 10 giga. Tapi untuk konektornya kayaknya masih belum ada yang konektor sehingga 10 giga. Banyak kan yang di atas 1 giga itu menggunakan kabel fiber. Kemudian kabel twisted pair memiliki dua jenis standar yang sudah diterapkan oleh industri. Masing-masing jenis memiliki kelebihan tersendiri. Nah, tadi ya yang kabel UTP ini tidak dilengkapi dengan shield yang melindungi dari gangguan elektromagnetik. Kemudian harganya lebih murah dibanding dengan kabel STP, jelas ya karena material produksinya juga berbeda, kualitasnya berarti jelas berbeda. Kemudian kalau biaya produksinya juga lebih mahal, otomatis harganya di pasaran juga menjadi lebih mahal. Ini yang STP atau shielded twisted pair, jenis kabel yang memiliki shield untuk melindungi dari gangguan elektromagnetik. Ini lebih mahal. Nah, kabel berbasis STP atau UTP ini sangat umum dan banyak kita pakai, baik di lingkungan kita bekerja atau di sekolah atau di mana saja untuk menghubungkan jaringan itu yang paling diandalkan ya ini kabel UTP dan kabel STP. Di data center semuanya juga untuk perangkat-perangkatnya juga menggunakan kabel UTP atau STP. Ya, sebentar Mas Yatan. Sudah install paket tracer ya semua ya? Ada yang belum? Belum Pak Gista. Saya belum, Pak. Belum. Waduh, gimana ini udah diberikan dari kemarin? Ya. Kalau Maaf Pak, kemarin tuh saya share-nya tuh di grup kelas Prodi TI aja Pak, kemarin agak nggak ngeh kalau ini Alprodi Pak. Ini udah Gimana ini? tak share barusan tadi Pak ke yang Alprodi. Gimana ini Pak Ketua ini? Payah Pak, ini. kalau pakai GNS3 bisa nggak? Genestri nggak bisa. Nanti Genestri. Nanti
susah nanti menyesuaikan topologinya. Nanti ada saatnya pakai Gen S3. Sabar Mas Reza. Kita lanjutkan dulu ya sebelum break sholat maghrib ya. Nanti habis maghrib kita lab aja lah. Ya, kita lanjutkan dulu. Ini ya STP tadi ya. Nah, ini bedanya aja, yang penting tahu bedanya. Ini ada kabel UTP, kemudian ada kabel STP. Kemudian ada model lain dari kabel STP tadi. Ada individual dan overall shield atau FTP dan FFTP dan SFTP dan SFFTP. Ini merupakan gabungan dari individual dan overall shield yang mana melindungi setiap kabel, setiap pasang kabel dan juga seluruh pasang kabel dengan foil. Ini pengembangannya aja ya. Tapi umumnya hanya ada 2 itu, tapi dikembangkan dengan berbagai model. Intinya untuk melindungi dari gangguan elektromagnetik dan mencegah terjadinya crosstalk pada tiap pasang kabel. Kemudian kabel yang ketiga, ketiga ini adalah kabel fiber optik. Ini berbeda kalau 2 tadi adalah menggunakan tembaga sebagai penghantarnya, tapi kalau kabel fiber optik itu menggunakan serat kaca. Menggunakan serat kaca ya. Jadi kabel fiber optik itu sebenarnya rentan putus. Nah, kalau misalkan itu hanya dia tidak bisa ditekuk sampai yang ekstrim, itu nggak bisa. Nanti akan patah kabel, kacanya patah, jadi sinyalnya nanti nggak bisa nyambung. Tapi makanya di kabel fiber optik ini banyak lapisan-lapisan untuk melindungi di dalamnya. Karena kabelnya sangat tipis, sangat kecil sekali seperti rambut ya, tipis sekali. Kemudian kabel fiber ini ada lapisannya, ada berbagai macam lapisan.
Lapisan pertama ini adalah cladding. Nih. Ini berfungsi sebagai reflektor yang memantulkan cahaya di sepanjang kabel agar cahaya tetap fokus pada inti core. Jadi kalau kaca itu ditembakkan itu kan dia bisa bergerak lurus, bisa bergerak memantul ya. Jadi di situ ada pelindungnya agar cahaya di dalam kacanya itu tetap berada di dalam kaca. Ini ada cladding-nya. Kemudian kalau yang paling ini kan inti core ya. Kemudian ada cladding yang tadi fungsinya untuk sebagai reflektor untuk memantulkan cahaya sepanjang kabel. Kemudian terdapat buffer yang berperan untuk melindungi cladding dan inti core dari kerusakan dan kelembapan. Kemudian lapisan berikutnya adalah strength member. Ini strength member. Ini melindungi cladding juga dan inti core dari tekanan yang mungkin terjadi selama proses pemasangan. Jadi, biar lebih aman lagi. Kemudian sekumpulan kabel fiber optik tersebut dibungkus dengan lapisan yang disebut jaket, yang mana tidak hanya berfungsi untuk melindungi kabel dari lingkungan luar, tapi juga mencegah terjadinya kebocoran cahaya yang keluar dari inti core. Jadi kalau kabel fiber itu jenisnya macam-macam ya, ada yang dari yang paling kecil, ada yang 2 core, ada yang 4 core, 8 core, 16 core, sampai 96 core, 48 core, banyak. Itu macam-macam inti core-nya. Jadi kacanya itu banyak. Kemudian kalau dari model pemasangan, tipe kabel dari fiber optik juga macam-macam. Ada yang tipenya itu untuk kabel tanah, kemudian ada yang tipenya untuk kabel udara, kemudian ada yang tipenya untuk kabel laut. Jadi setiap model pemasangan itu tipe kabelnya atau karakteristik kabelnya bermacam-macam. Nah, yang bermacam-macam itu lebih kepada pelindungnya ya. Kalau core-nya ya sama aja. Tetap menggunakan kaca. Kemudian kecepatan transmisi data yang cepat dan ketahanan terhadap gangguan elektromagnetik membuat kabel fiber optik sangat efektif digunakan untuk koneksi jaringan dalam skala besar. Namun penerapan kabel fiber ini tergolong masih sulit dan juga mahal. Sebagai tambahan, kabel jenis fiber tidak memiliki kemampuan untuk menghantarkan daya jika dibanding dengan jenis kabel tembaga. Jadi ini aman ya, tidak menghantarkan listrik. Jadi nggak nyetrum kabelnya. Tapi kalau setelah nggak dipakai, nah ini kabel ini udah nggak ada fungsinya. Maksudnya memang kalau kabel tembaga itu kalau dirosok atau diloak itu kan masih laku ya. Tembaganya ditimbang masih ada harganya. Tapi kalau kabel fiber ya nggak ada harganya. Kalau udah nggak dipakai ya udah hanya menjadi sampah. Kemudian instalasi dari kabel fiber juga termasuk sulit karena kita harus menyambung serat-serat kacanya itu dan menyambung perangkat kabelnya itu perangkatnya juga mahal. Makanya kabel fiber hanya digunakan sebagai backbone, enggak ke perangkat langsung ke end device. Gitu. Nah, kalau yang misalkan di ruang server ya yang membutuhkan koneksi dengan kapasitas besar, itu menggunakan kabel fiber yang jenisnya langsung konektor to konektor ya. Tinggal kita beli kabel berapa meter, tinggal nyambungkan ke antar perangkat dari misalkan ke router, antar router ke switch atau router ke router, itu kita bisa menggunakan passcode ya, passcode atau konektor dari fiber optik itu. Sehingga kapasitas yang dihasilkan itu menjadi lebih besar dibanding dengan kita menggunakan kabel Ethernet. Gitu. Nah ini sekilas untuk
media transmisi kabel. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada kita break dulu. Kita ibadah sholat maghrib dulu yang baik yang menjalankan. Ya enggak ya makan-makan. Ya Jam nanti kita kembali jam 6.05.
Ya, sudah bergabung? Belum? Diaktifkan videonya ya? Sudah bergabung belum? Singgih, Tegar, Reza, Mas Soleh, Fahrul. Ya, kita lanjutkan ya. Oke, kita akan mulai dengan lab menggunakan paket tracer. Oh ya, untuk materi sudah saya upload di learning. Tadi saya dapat info dari Mbak admin. Jadi sudah bisa akses ke e-learning. Tapi sebelum di situ saya upload dua materi lab. Labnya saya ambilkan dari Cisco Academy. Tapi sebelum mulai saya akan jelaskan dulu tentang paket tracer. Nah, di sini kita ketik, kita klik guest login. Jadi yang ini kita close saja. Kok hilang? Oke. Ya, nanti tinggal confirm guest ya. Nah, paket tracer ini program simulasi dari Cisco untuk kita lebih memudahkan untuk mempelajari jaringan komputer. Jadi kita bisa membuat berbagai macam simulasi jaringan komputer menggunakan berbagai macam perangkat Cisco, mulai dari router, kemudian switch, kemudian PC dan lain-lain. Ada hub. Nah, di sini sudah muncul ya di screen ya. Nah, di sini di bagian kiri bawah ini ada perangkat-perangkatnya yang bisa digunakan. Ada network device, ada end device, ada komponen, ada connection, dan lain-lain. Ada router. Nah, kita akan banyak menggunakan yang ini, yang router, switch, dan end device. Nah, end device ini bisa berupa PC, laptop, server, dan seterusnya. Misalkan kita membuat sebuah network sederhana ya, penggunaan PC, tinggal kita drag and drop aja. Kan kita membuat empat PC yang terkoneksi ke dalam sebuah hub misalkan. Nah, ini tinggal kita drag and drop, kemudian kita cari hub. Hub itu ada di network device, kemudian ada di sini. Hub, tulisannya hub. Nah, kemudian kalau sudah ada hub, di sini ada hub PT hub, PT repeater, dan coaxial splitter. Kita pilih yang PT hub. Ada hub, kemudian kalau kita mau menyambungkan perangkat PC ke hub, itu kita tinggal klik di connection. Connection ini adalah kabel-kabel yang bisa kita gunakan. Nah, untuk menghubungkan PC ke hub itu digunakan kabel
Cooper strike through. Nah, di sini yang ada berbagai macam tipe kabel ya. Ada ini automatic choose connection type. Kemudian ada konsol. Konsol ini untuk kita meremote perangkat by remote menggunakan port konsol. Misalkan dari switch kita mau konsol, seolah-olah kita menggunakan kabel konsol. Nah, ini ada konsol, kemudian di sampingnya ada Cooper strike through. Nah, ini untuk menghubungkan perangkat yang berbeda tipe. Contohnya ya PC ke switch, PC ke hub. Nah, itu menggunakan kabel strike through. Kemudian di samping kabel strike itu ada kabel Cooper crossover atau yang lambangnya apa ini strip ini ya. Ini kabel crossover, ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang tipenya sama. Misalkan PC ke PC, kemudian router ke router, switch ke switch gitu. Ini menggunakan crossover. Ada kabel fiber, ada PON, koaksial, kemudian serial DTE ini untuk menghubungkan ke router, kemudian oktal, IoT, dan seterusnya. Nah, kita akan menghubungkan menggunakan strike through, karena ini beda-beda tipe. Nah, kita klik ke PC, kemudian kita pilih portnya. Portnya adalah fast Ethernet. Kemudian kita hubungkan ke hub, kita pilih ke fast Ethernet 0. Jadi langsung terhubung. Ini juga sama, kita pilih fast Ethernet fast 1. Fast 2. Itu. Dan seterusnya. Gampang kan? Nah, gampang. Nah, kemudian kalau kita mau melakukan koneksi antar perangkat atau misalnya dari PC 0 ke PC 1 ke PC 2 ke PC 3, kita harus konfigurasi dulu perangkatnya. Kita harus konfigurasi IP address-nya. Nah, kita double klik PC 0, kita double klik. Kemudian akan muncul apa ini? Akan muncul tampilan ya, tampilan baru di PC 0. Ada IP configuration, dial up, terminal, command, dan seterusnya. Nah, kemudian kita pilih IP configuration. Nah, tinggal kita berikan alamat IP-nya. Muncul nggak kalau yang ini? Tidak muncul, Pak. Nggak muncul. Duh. Oh, harus ini ya, harus di sebentar. Share screen. Gini muncul? Muncul, Pak, sekarang. Nah, oke. Jadi, saya ulang ya. Di PC 0, itu kita double klik. Nah, nanti muncul tampilan baru. Nah, ini ada IP configuration, dial up, terminal, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau melakukan konfigurasi IP pada PC, nah kita klik IP configuration. Tinggal kita ketikkan blok IP-nya. Misalkan 192.168.10.1. Nah, kemudian kita tab biar ke bawah. Nah, kemudian ada subnet mask, default gateway, DNS server, dan seterusnya. Nah, kalau udah tinggal kita close saja. Nah, ini tadi 10.1, kemudian PC 2. Kita lanjutkan 92.168.10.2. Tetap PC 2. PC 3 ya. PC 2. 10.3. Nanti bab masalah IP nanti di minggu depan lah. Terus 92.168.10.4. Subnet mas /24. Tuh 255.255.255.0. Gateway-nya di kosongin aja karena kita belum membutuhkan gateway. Nah, setelah IP sudah dikonfigurasi atau sudah disetting,
di tiap PC. Ini kan ibaratnya hanya hanya saklar aja ya untuk mencolokkan sini ya. Hub-nya ini kan hanya berfungsi untuk menghubungkan banyak PC melewati sebuah hub. Jadi di sini nggak ada konfigurasi apa-apa. Tetap hidden mode. Di sini nggak perlu kita konfigurasi apa-apa. Nah, kalau kita mau tes itu tinggal misalkan dari PC 0 ke PC 2. PC 2 IP-nya 192.168.10.3. Nah, di sini kita klik lagi, kemudian muncul terminal. Di sini terminal. Kok terminal, sorry, salah. Buat remote. Command prompt atau CMD. Nah, ini muncul seperti CMD yang ada di Windows ya. Kemudian kita ping dirinya sendiri dulu, apakah sudah sesuai. Misalnya 11 ya tadi ya. Nah, ini ping dirinya sendiri. Kemudian kita ping ke PC 2 tadi ya, 3 ya, 10.3. Nah, sudah replay. Nah, kalau misalkan IP-nya di sini kita hapus misalkan, dia akan berbeda status. 10, ini 10.2, 10.3, 10.4 ya. 10.4 tadi kita hapus. Nah, jadi dia nggak ketemu. Itu. Request timeout. Ya, itu. Ini simulasi network yang paling sederhana. Kemudian kita juga bisa melakukan simulasi secara simulation mode. Jadi kita bisa simulasikan secara paketnya itu bagaimana sebuah paket itu dikirimkan. Jadi kita klik simulation tadi, simulation. Kemudian di sini ada paket-paket yang bisa kita gunakan. Jadi kalau kita nggak membutuhkan semua paket dikirimkan karena nanti akan terlalu lama ya atau membebani. Kita klik filter, kemudian tinggal kita butuhnya misalkan hanya ISMP. Tinggal di uncheck. Sorry. ISMP. Nah, kemudian di sisi atas ini ada add simple PDU. Nah, ini misalnya kita mau mengirimkan, kita mau tahu bagaimana proses pengiriman paket dari PC 0 ke PC 2. Tinggal kita klik simple PDU, kemudian kita klik PC 0 dan PC 2. Kemudian tinggal kita play. Nah, itu adalah proses pengiriman paket. Nah, saat paket sampai di hub, dia akan disebar ke semua jaringan. Ya, karena si hub ini nggak mengetahui di mana tujuannya, karena dia nggak menyimpan informasi apapun. Dia hanya sebatas memforward ke semua port yang terhubung ke hub. Nah, ini saat kita mengirimkan sebuah paket ISMP dari PC 0 ke PC 2, dia akan dikirimkan dari PC 0 ke hub, kemudian dari hub akan disebar ke semua yang tidak bukan tujuannya, dia akan close, kemudian dari PC 2 dia akan melakukan responnya. Dengan respon, kemudian dari hub dia sebar lagi ke semua yang terkoneksi dengan
port hub-nya, kemudian yang tidak sesuai akan close, kemudian yang tujuannya itu akan dicentang. Nah, ini adalah hub. Nah, konsekuensi dari sebuah hub itu kalau kita lihat karena semua paket itu di-forward ke semua yang terhubung ke dalam hub. Nah, kalau kita mengacu kepada security ya, itu kita akan dengan mudah melakukan sniffing ya. Kita tinggal terhubung ke hub, tinggal kita bisa memantau seluruh aktivitas jaringan yang menggunakan hub ini. Itu salah satu kelemahan dari hub yang minggu lalu sebenarnya pengen saya tunjukkan. Tuh, kita ulangi lagi. Gimana ya ulangi ya? Reset. Nah, misalnya ini yang di awal ya, yang kita ulangi. Oh, reset simulation. Nah, kemudian kita play lagi. Set. Nah, dia sampai di hub, dia akan disebar ke semua yang terhubung ke hub. Nah, itu. Nah, dari PC2 akan dikembalikan ke hub, disebar lagi ke semua. Gitu. Ya, cukup jelas bagaimana melakukan konfigurasi. Nah, bisa kita bandingkan kalau kita membuat sebuah topologi sederhana juga, tapi kita menggunakan switch. Misalkan kita buat sama ya, kita buat sama, tapi kita gunakannya switch. Nah, switch ada di sini. Kalau di sini tadi hub, di sini switch. Kita pilih switch PT aja. Dan kita sambungkan kabelnya sama. Nah, dalam proses dalam switch itu dia tidak langsung hijau ya. Dia ada proses dari merah ke orange, kemudian ke baru ke hijau. Di sini karena di sini ada yang namanya STP ya, atau Spanning Tree Protocol, itu mengecek mulai dari blocking, kemudian sampai proses connecting. Nah, nanti ada bagian di STP. Di sana ada proses pengecekan dari switch portnya mulai dari blocking, forwarding, dan seterusnya. Tuh. Nah, di sini ada proses. Nah, kalau kita mau bypass juga ada caranya juga. Namanya Spanning Tree Podfast. Nah, ini sudah hijau, tinggal kita konfigurasi IP-nya sama seperti tadi. Tadi 10 ya, tinggal kita gunakan yang IP yang lain. 21. Oke, copy aja lah. 2, 3, 4. Ya, ini ada 2 buah jaringan ya. Satu menggunakan hub, satu menggunakan switch. Nah, ini kita tes dulu apa sudah tersambung. Ping 192.168.11.1. Replay 11.2. Replay 11.3. Replay 11.4. Replay. Nah, kalau kita ingin tahu paket
perjalanan paket ya, itu kita sama seperti tadi, kita klik simulation. Kemudian kita reset aja ya. Add simbol PDU, misalkan kita dari PC 4 ke PC 7. Kita play. Nah, biar kita tahu perbedaan antara hub dan switch. Ya, cukup jelas ya, clear ya. Halo, Jelas, halo. Pak. Nah, karena di switch ini dia bisa menyimpan ARP table. Tuh. Ya. Oke, kalau sudah jelas, silahkan bisa dicoba. Sebelum nanti saya masuk ke tugas lab. Eh, Gampang ya? Oke, saya pengen lihat siapa yang bisa sudah bisa mencoba. Mbak Nurul? Mas Esa? Mbak Gista? Udah diinstal? Udah Pak, udah bisa instalnya. Oh, dicoba yang tadi. Iya Pak. Oh iya Pak, tadi Gista mati listrik. Belum di absen kayaknya. Oh ya nanti. Iya Pak. Singgih, Ini baru mau dicoba, Pak. Baru dicoba. Pacar. Iya, Pak. Di share screen. Gimana ini? Nah, off cam ya, Pak. Agak sendet-sendet ya. Oh. Ini jaringan paling sederhana, simpel. Ini 5 menit jadilah. Nah, udah. Di off lagi. Saya pengen lihat yang lain. Mas Soleh. Belum, Pak, belum. Belum. Mas Reza. Mas Reza. Lagi proses, Pak. Coba lihat di share screen dulu. Saya pengen lihat prosesnya. Lima menit jadi harus saya. Ya, ini Mas Aldi. Belum. Mas Ridwan. Ridwan. Siapa ini yang udah? Oh, belum. Mas Fahrul Rohim. Ada belum? Mas Ahmad Ulin Nuha. Belum, Pak. Masih. Mas Tegar. Mas Tegar. Mas Wendy. Lagi bikin, Pak. Oke, coba Lagi dicoba, Pak. di share screen, Mas Tegar. Nah, di off lagi. Saya lihat yang lain. Mas Wendy, Lagi dicoba, Pak. di share screen bisa? Nah, ya, dilanjut.
Mas Doni? Mas Doni? Ya, tapi lagi. Hah? Sudah, Oh, sampai nyoba-nyoba. sudah selesai. Mas Rifki, Lagi dicoba, Pak. coba di share screen. Gampang ya? Cara cancelnya gimana ini Pak? Undo. Dihapus saja. Atau bisa diedit, kemudian ada undo atau redo. Kemudian jangan sampai salah untuk ini ya, interface-nya ya. Atau biar lebih memudahkan, biar interface-nya nggak salah, itu kita klik ini, kemudian ada preference, option preference, kemudian kita show device model. Oh ini, always show port label ya. Nah, always show port label in logical workspace. Nah ini biar kita tahu kita terkoneksi ke port mana. Di sini FA0, 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 kemudian FA1, FA dan seterusnya. Ini kalau kita lebarkan nanti kelihatan. Tadi cara munculin bikin surat gimana Pak? Di simulation. Simulation. Kemudian kita edit filter dulu. Kita hanya ICMP nanti terlalu banyak. Atau show all ini ya, show all, kemudian kita edit filter hanya ICMP aja yang kita pakai. Nah, ini makanya di event list filter visible event ini hanya ICMP. Nah, kemudian kita klik add symbol PDU yang di paling atas. Biar kita klik, kita play. Selesai. Untuk yang hub udah, Pak. Hmm? Yang pakai hub udah. Hub udah. Ya. Yang switch? Belum. Coba lihat di share screen. Ya, ini di show ini terlalu banyak nanti. Karena event list filternya banyak banget. Ini di show all atau non ini. Oh enggak, ini cuma ICMP tok ya yang dipakai. Nah, ya ini sebenarnya untuk biar kita tahu proses pengiriman paket dari satu PC ke PC yang lain gitu. Paketnya seperti itu. Oke. Di coba jelaskan untuk lab-nya ya, biar nanti nggak kaget. Nanti tahu-tahu kaget lab-nya kok. Sabar sebentar. Itu tadi untuk mengantar paket tracer, saya kira nanti bisa dipelajari lebih dalam ya. Kemudian untuk lab-nya ada 2. Nah, kita kerjakan yang lab 1 dulu aja. Nah, lab-nya ini saya ambil dari Cisco Academy. Jadi, sebentar.
Nah, kita akan masuk ke dalam proses konfigurasi perangkat ya. Ini sudah mulai masuk ke dalam konfigurasi perangkat. Nah, kalau di lab yang sudah saya upload itu kita nggak bisa melakukan apa ya, penambahan perangkat atau penggunaan perangkat. Kita dibatasi oleh prosedur. Jadi lab-nya itu kita harus ada instruksinya. Apa yang kita pelajari, kemudian apa yang kita konfigurasi itu semuanya ada prosedurnya. Nah, contohnya ini yang satu, packet tracer navigate the iOS. Jadi kita akan mempelajari tentang iOS. iOS itu adalah sistem operasi yang digunakan oleh perangkat Cisco, itu disebut Cisco iOS. Nah, Cisco iOS ini digunakan untuk perangkat switch, kemudian perangkat router, dan perangkat-perangkat yang lain yang basisnya adalah perangkat Cisco. Kemudian objektifnya apa yang mau kita pelajari adalah part 1, establish basic connection, access the CLI, and explore help. Jadi kita mempelajari ini. Kemudian explore exec mode, dan set the clock. Exec mode itu kalau di Cisco itu saat kita melakukan konfigurasi perangkat itu ada jenjang usernya ya. Jenjang user, ada user mode, kemudian ada privilege mode. Kemudian ada configuration mode. Jadi di Cisco itu dibedakan menjadi beberapa jenjang atau hierarki. Nah, kemudian background atau skenario. In this activity, you will practice skill necessary for navigate the Cisco iOS. Dan seterusnya. Such as different user access mode. Jadi perbedaan dari beberapa model akses user. Ada user mode, kemudian privilege mode, kemudian global configuration mode. Ada tiga mode konfigurasi dari perangkat Cisco. Kemudian command use on a regular basis. You will also practice addressing the context sensitive help by configuring the clock command. Jadi pada saat kita melakukan konfigurasi perangkat Cisco itu ada context sensitive help atau kita misalkan ketik N kemudian di tab itu akan muncul perintah selanjutnya. Itu. Jadi itu cukup membantu kalau kita nggak tahu perintah selanjutnya itu apa. Kemudian help by configuring the clock command. Nah ini dicontohkan untuk membantu kita pada saat mengkonfigurasi clock ya atau jam atau waktu. Nah instruction part satunya adalah establish basic connection, access the CLI, and explore help. Connect PC1 to switch 1 using a console cable. Click the connection icon to the one and look. Dan seterusnya ini nanti bisa dibaca. Kita harus menyesuaikan dengan perintah yang ada di sini. Ada step-stepnya. Mulai dari step 1, connect PC1 to switch 1 using a console cable. Jadi kita akan mengkoneksikan PC1 ke switch 1 menggunakan kabel konsol. Jadi yang saya sampaikan yang kabelnya warna biru. Kemudian establish a terminal session with S1 atau switch 1. Klik PC1 and then select the restop tab. Kemudian verify the port configuration correct bit per second, setting bit per second. Nah, explore the iOS help. Nah, misalnya nih kita pada saat kita masuk ke dalam konfigurasi switch, itu kalau kita ketik tanda tanya, itu nanti akan ada perintah-perintah apa yang bisa kita gunakan. Kemudian kita ketik T, tanda tanya akan muncul komen yang ada di situ. Kemudian TE, tanda tanya, itu akan muncul juga. Nah, contohnya misalkan ini enter privilege exec mode.
Kemudian misalnya kita N, kemudian tab akan muncul apa itu. Nah, dan seterusnya kita tinggal mengikuti step by step yang ada di dalam di dalam perintahnya. Kemudian kalau di sini ada check result. Ini fungsinya untuk kita tahu apa yang sudah kita konfigurasi itu sudah benar atau belum. Nah, kalau di sini karena kita hanya melakukan melakukan percobaan yang sederhana, di sini tidak, ini langsung correct. Jadi nggak ada status invalidnya di sini. Nah, nanti kalau di di lab yang lain nanti di sini ada banyak yang harus kita kerjakan agar semuanya bisa correct. Nah, di sini kita hanya melakukan konfigurasi clock ya atau waktu. Oke, kita coba. Contohnya begini. Ini kita masuk ke sini. Nah, kita menggunakan kabel konsol. Kemudian kita masuk ke dalam perangkat switch-nya. Kita konsol. Nah, di sini kita menggunakan port konsol untuk melakukan konfigurasi perangkat switch. Di sini langsung muncul. Kalau kita klik langsung di switch-nya itu dia akan di lock karena memang kita diharuskan melakukan konfigurasi switch melalui konsol yang ada di PC. Nah, di sini kita tinggal mengikuti aja di sini tadi. Saya mulai dari step 3 ya, mulai dari step. Kita klik tanda tanya. Nah, di sini akan muncul exec command. Komen-komen apa yang ada di dalam exec mode ini. Ada connect, disable, disconnect, enable, dan seterusnya sampai traceroute. Kemudian kalau kita ketik T dan tanda tanya, nah di situ ada telnet terminal traceroute, hanya menampilkan yang awalnya adalah huruf T gitu. Kalau kita TE, kemudian tanda tanya hanya menampilkan yang TE, perintah-perintah yang diawali dengan huruf TE gitu. Ada telnet, ada terminal. Ini muncul nggak di screen? Muncul, Pak. Oke. Nah, ini kita sudah di step 3, explore the IO cell. Nah, itu ya. Kemudian di part 2, explore exec mode. Ini kita explore. Masih kita melakukan explore di exec mode. Kita ketik tanda tanya lagi. Nah, itu ada perintah-perintah macam-macam. Kemudian kita ketik N. Kemudian kita tab. Nah, dia akan langsung menampilkan perintah secara penuhnya. Misalnya N di tab itu akan muncul enable gitu. What display after pressing the tab key. Nah, this is called command completion or tab completion. Nah, ini untuk command complete-nya. The tab key can be used to complete the partial command. Partial command. Jadi kita tinggal N kemudian tab akan muncul enable. Nah, kemudian kalau kita masuk ke dalam configuration mode, kita ketik perintah enable ini tadi. Nah, nanti akan berubah modenya. When from tipe the question mark. Nah, ini privilege exec mode. Kalau tadi yang di tanda apa ini? Tanda lebih
lebih besar dari ya ini ya. Ini ya. Ini adalah exact mode. Kemudian kalau kita ketik enable, dia akan masuk ke dalam privilege exact mode, privilege mode atau privilege mode. Nah, itu tandanya switch-nya di depan switch itu ada S1 tanda pagar. Nah, itu berarti kita sudah masuk ke dalam privilege exact mode. Nah, kalau kita ketik tanda tanya, dia akan memunculkan perintah-perintah yang ada di dalam privilege exact mode. Mulai dari clear, clock. Nah, di sampingnya ada keterangannya, ini perintah untuk apa. Clear, reset function, clock manage the system clock, configure, enter configuration mode, dan seterusnya. Ini banyak perintah yang ada di ini di privilege exact mode. Kemudian kita masuk ke step 2, enter global configuration mode. Step 2. Enter global configuration mode. Berarti kita akan melakukan konfigurasi perangkat switch. Itu berada di dalam user global configuration mode. Bagaimana kita masuk ke dalam global configuration mode? Kita ketik configure. Nah, di sini akan configuring for terminal memory or network. Nah, di sini ada pilihannya, configuring for terminal, memory, or network. Tapi pilihannya yang di tanda kurung ini adalah terminal. Berarti kita sama saja kita melakukan konfigur terminal gitu. Saya ulang ya, misalnya ini di exit dulu. Kita berada di privilege exact mode, kemudian kita conf terminal. Nah, sama aja dengan tadi ya. Nah, kalau kita masuk ke dalam konfigur terminal, nah di sini ada di dalam nama perangkatnya S1 di dalam tanda kurung config. Nah, gitu. S1 tanda kurung config berarti kita sudah masuk dalam global configuration mode. Nah, disinilah nanti kita akan melakukan konfigurasi. Nah, misalnya kita kembali lagi ya ke privilege mode dulu ya. Kita exit. Kemudian kita show clock. Di sini ada perintah di part 3, set the clock. Show clock. Nah, di sini ada jamnya. Kemudian ada bulan, tanggal, dan tahun. Nah, kita akan melakukan konfigurasi clock. Masuk ke dalam clock set. Ini ada di step ini ya, clock set. Clock set 15.000. Bisa samaan aja. 15.00. Oh, incomplete. Berarti ini masih harus ada. Kita ketik spasi, kemudian tanda tanya akan muncul tanggal dan bulan yang harus kita konfigurasi. Nah, di sini di part G, step ini clock set, kemudian 31 Jan 2035. Nah, saat kita sudah selesai melakukan konfigurasi clock, tinggal kita show clock. Nah, nanti akan sudah berubah ke ini 31 2035. Ya, ini nanti silahkan di tab 1 dulu aja lah. Yang ini nanti dikerjakan, kemudian dibuat ke dalam laporan. Nah, laporannya cukup nanti step by step pengerjaannya aja.
Kemudian hasil capture konfigurasi clock ini. Jadi kita mengkonfigurasi clock, kemudian di capture, dibuat jadi laporan. Gitu ya, teman-teman. Ada pertanyaan mungkin? Ngumpulannya di e-learning. Bisa ya kumpul di e-learning? Bisa, tapi kayak submit gitu Pak. Harus di open dari Oh gitu. Ya, ya. Nanti tak pikirkan apa di email seperti biasa atau bisa di e-learning. Karena emailnya numpuk-numpuk pusing ya. Ada lagi? Gampang lah, ini masih awal-awal lab 1. Tapi saya harapkan teman-teman harus mengikuti ya. Nanti takutnya kalau kita sudah menginjak ke lab 2, lab 3 dan seterusnya, tambah keteteran nanti kalau ini masih dasar udah Jadi tolong minggu depan sudah siap fisik dan mental. Ya, itu ya. Ini sudah nanti over, nggak enak saya nanti dimarahin lagi nanti. Udah ya, pertanyaannya nggak ada kan? Untuk deadline-nya itu Pak, pertemuan depan. Ya, pertemuan depan lah. Tolong benar-benar diikuti, minggu depan semuanya sudah install file tracer biar nggak ketinggalan. Itu. Karena semakin level semakin naik nanti konfigurasinya akan semakin menarik. Ya, oh iya, belum absen malah. Yang belum tadi Aldi Setiawan masuk ya? Hadir, Pak. Gilang Rizky. Gista Rahguna Putri. Hadir, Pak. Oh, ya, oke. Kemudian kelas SI. Hadir, Pak. Adinda Lutfia, nggak hadir. Adrian Satria. Nggak hadir. Muhammad Ridwan. Hadir, Pak. Muhammad Soleh. Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Kemudian kelas TI. Abdallah Hudzaifi, nggak hadir ya? Pak, saya belum, Pak. Ya, Hadir Pak, Abdallah hadir. Hadir. hadir Pak, ada. Fadli Marcelo. Abdallah hadir Pak. Ya, hadir. Rifki Algi Fauzan. Hadir. Topan Firdaus. Hadir. Tadi siapa tadi? Yang belum? Fahrul Rohim. Fahrul Rohim. Oh, Saya belum, Pak. Fahrul Rohim kelas TI ya? SI. SI ya? Fahrul Rohim. Oke, udah. Ya, terima kasih teman-teman atas partisipasinya di perkuliahan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga yang kita lakukan bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Mangkat, Jar, mangkat. Hmm? Mangkat. Oke, OTW. Tak dosek.